thank you untuk Simple Knowledge. Videonya udah dapet dan dipakai lumayan bagus, cocok sih sama saya. Thank you. What's up, simple people? Sebelum kita mulai video ini, kami ingin menghimbau apa yang akan kita ceritakan ini adalah sebuah kisah nyata yang cukup mengerikan. Jadi mungkin bagi kalian yang gampang mual atau masih di bawah umur, tolong mungkin kalian bisa segera leave video ini karena video ini mengandung kata-kata dan konten yang cukup vulgar sih teman-teman. Pada kesempatan kali ini, Simple Knowledge ingin membawakan sebuah kisah yang nyata yang terjadi kurang lebih belasan tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2008. Tapi sebelum kita mulai menuju pembahasan, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys. Langsung aja yuk pada ceritanya. Jadi kisah ini bermula di Ansan, Korea Selatan. Jadi itu sebuah kota gitu ya, sebuah daerah di Korea Selatan. Pada suatu hari ada seorang gadis kecil yang bernama Na-young. Bukan nama asli ya guys, ini nama samaran untuk melindungi orang tersebut. Si gadis kecil ini pergi sekolah. Jadi dia berjalan kaki. Di tengah jalan waktu dia mau pergi ke sekolah itu, ada seorang om-om yang mendatanginya. Om-om ini sih kelihatannya sih dari tampangnya setengah mabuk. Om-om ini usianya kurang lebih 50 tahun. Om-om ini namanya Cho Dusun. Dasar nama kampung, Dusun. Nah, si om-om ini dia ngajak Na-young untuk pergi ke gereja. Cuman karena si gadis kecil ini memang pada dasarnya mau pergi ke sekolah, pasti dia nolak dong. Ya, tapi gimana lagi guys, namanya om-om lebih tua, lebih kuat. Dia akhirnya maksa si Na-young sampai diculik, diseret gitulah ya. Mau nggak mau, meskipun dia teriak, tapi akhirnya si Na-young berhasil dibawa ke sebuah gereja terdekat dari sana oleh si om-om ini. Saat sudah tiba di gereja, si Cho Dusun ini naruh Na-young kecil itu di sebuah toilet kecil berukuran 3 meter persegi. Dan di sana itu kebetulan ada kloset duduknya, jadi ditaruh di sana. Nah, yang terjadi berikutnya adalah si Cho Dusun ini menyuruh Na-young kecil ini untuk buka baju, guys, untuk melayani nafsu bejatnya gitulah ya. Tapi yang namanya anak kecil disuruh buka baju sama orang yang nggak dikenal, yang barusan nyeret dia ke gereja, yang dia juga nggak kenal, pastinya takut lah ya guys. Jadi dia nolak dengan ketakutan. Tapi memang Cho Dusun ini kayaknya punya insting atau naluri binatang di dalam dirinya guys. Jadi setelah si Na-young ini menolak, malah ditonjok mukanya. Bayangin anak kecil ditonjok mukanya sama om-om berusia 50 tahun, kemudian bajunya dirobek. Yang namanya anak kecil bajunya dirobek terus ditonjok. Anak cowok aja nangis guys, apalagi ini anak cewek masih usia 8 tahun, dia nangis sejadi-jadinya, keras banget, sampai akhirnya si Cho Dusun ini berusaha untuk menghentikan nangisnya. Dengan cara apa kalian tahu? Pipinya digigit sampai berdarah. Kemudian si om-om ini mencekik si Na-young sampai dia kehabisan napas. Ceritanya sih dia belum pingsan di saat ini. Nah, untuk membuat si Na-young ini akhirnya bener-bener pingsan, si om-om kampret ini akhirnya mencelupkan mukanya Na-young ini ke comberan, ke kloset yang tadi itu. Sampai di titik ini dia mulai kehilangan kesadaran, dan cuman hal itu saja yang bisa disampaikan Na-young kepada polisi ketika polisi menginterogasi Na-young untuk meminta kesaksiannya. Nah, hal berikutnya sudah pasti kita ketahui, setelah bajunya dirobek, si om-om kampret ini akhirnya menyetubuhi anak usia 8 tahun ini guys. Semua lubang dimasukin sama si om-om ini, dari pantatnya sampai ke misfinya. Dan setelah dia selesai melakukan perbuatan bejatnya itu berkali-kali, si om-om ini berusaha untuk menyembunyikan semua jejak yang telah dia buat. Jadi dia kan habis menyetubuhi Na-young kan. Nah, dia ingin menyedot spermanya itu, sisa-sisa spermanya dari tubuhnya Na-young. Dan kalian tahu guys apa yang terjadi? Kalian tahu nggak tuh yang biasanya dipakai Tom and Jerry yang penyedot WC itu yang manual, yang ada karetnya yang bentuknya kayak gini tuh ya, yang ya dibuat nyedot WC itu guys. Dia nemu itu di WC, dia nyedot sisa spermanya itu dari pantatnya si Na-young, dari misfinya ditarik gitu guys. Dan kalian tahu apa yang terjadi guys? Kalau anak kecil digituin, isi perutnya keluar teman-teman. Isi perutnya keluar semua, dari usus besarnya sampai pokoknya isinya keluar semua, yang pastinya itu menjijikan dan penuh darah banget ya teman-teman. Dan nggak cukup sampai di sana, seharusnya kalau orang normal ngelihat itu dia mungkin udah ya udahlah ya, mungkin dia lari aja atau gimana. Tapi si om-om kampret ini nggak teman-teman. Jadi dia setelah isi perutnya itu keluar, dia berusaha masukin lagi dong pakai ujung dari penyedot WC yang satunya. Yang ini kan ada ininya ya, yang ujung satunya nih kan nggak ada apa-apanya, itu dimasukin gitu guys, dicolok ke pantatnya. Jadi
ususnya segala macam itu dia berusaha masukin lagi. Yang terjadi pada saat itu pasti semua organnya itu sudah rusak berat. Dan memang pada saat setelah selesai semuanya, setelah diperiksa polisi, setelah diobati di dokter di rumah sakit, itu organ dalamnya itu sudah nggak berfungsi lagi, guys. Setelah si kampret ini selesai, beresin, si Na Yong didudukin di atas kloset, terus dia bersihin semua sidik jari, semuanya dipel, si kampret ini pulang dong ke rumahnya. Pasca kejadian yang sangat brutal, nggak berberi kemanusiaan tadi itu, Na Yong ini sadar dengan tubuhnya penuh darah dan dia sangat kesakitan pastinya. Dia merangkak keluar dari toilet gereja itu. Kebetulan untung ada orang-orang yang mungkin dekat dari sana, jadi pas dia berteriak minta tolong, akhirnya ada orang-orang yang datang dan menolong, dan dari sana dia langsung dibawa oleh ambulans langsung ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itu dia dioperasi untuk mengembalikan organ tubuhnya seperti semula, di tempat yang semula, di tempat yang benar. Dan operasinya itu ya teman-teman memakan waktu kurang lebih 8 jam. Itu pun nggak bisa mengembalikan organ tubuhnya, fungsi organ tubuhnya seperti semula. Jadi dia sudah dioperasi 8 jam, operasi yang cukup lama, tapi untuk memulihkan kesehatan mentalnya Na Yong, untuk menyembuhkan kesehatan psikologis Na Yong itu butuh waktu yang jauh lebih lama dan membutuhkan waktu juga seumur hidup. Untuk Na Yong ini akhirnya hidup menjadi seorang yang mempunyai disabilitas, atau lebih tepatnya ya mungkin dia orang yang cacat, karena semua organ tubuhnya itu sudah nggak bisa bekerja dengan normal. Jadi dia harus memakai kantong plastik di perutnya. Jadi kalau dia buang air besar, itu semuanya masuk ke sana dan dia harus bersihkan. Sampai sekarang dan sampai dia tua nanti harus seperti itu, teman-teman. Hingga saat ini di tahun 2020, Na Yong ini sudah cukup dewasa, sudah sepertinya sih sudah kuliah ya, sudah kuliah atau mungkin melanjutkan kerja. Selain organ reproduksinya yang rusak total, yang nggak bisa dipakai itu, dia untungnya masih bisa menjalani hidup normal seperti manusia biasa. Rahimnya juga udah normal, jadi dia bisa menikah dan mempunyai anak, bisa bekerja. Ya kesehatan fisiknya untungnya masih terselamatkan lah, jadi dia masih bisa beraktivitas seperti orang normal. Nah, kita beralih ke masa depannya Cho Do-sun. Jadi Cho Do-sun ini, kalau kita review lagi dari kasus yang tadi, sebenarnya Cho Do-sun ini untuk orang yang mabuk. Dia adalah orang yang cerdas loh, teman-teman. Jadi dia masih sempat untuk membersihkan TKP dari sidik jarinya, dia masih sempat mikir banyak hal lah supaya dia nggak ketangkep polisi. Nah, si om-om kampret ini sendiri, waktu dia sadar, waktu dia nggak mabuk, katanya dia ini orang yang sangat sopan, dia orang yang sangat baik hati sama semua orang, dan hal ini tuh dikonfirmasi oleh istrinya dan oleh orang-orang di sekitarnya juga. Hakim itu sampai berkata bahwa sebenarnya Cho Do-sun ini orang baik. Dia ini tutur katanya sopan. Dia saat ketemu hakim, ketemu orang, dia itu benar-benar memberikan gestur salam yang sangat sopan juga. Bahkan nih ya, waktu dia di penjara, waktu dia sedang trial, jadi sedang menunggu masa hukuman, sedang menunggu keputusan hakim, dia itu sempat menulis 300 lembar surat untuk hakim, dan semuanya itu, suratnya itu nggak ada yang kata-katanya kasar, semuanya itu kata-katanya halus, baik, bagus. Hakim ini percaya bahwa Cho Do-sun ini adalah orang yang baik. Cuman karena pengaruh alkohol, dia jadi orang yang brutal. Setelah melakukan banyak usaha dan effort yang keras, termasuk menulis surat penyesalan karena telah melakukan perbuatan yang sangat keji, hakim akhirnya luluh dan memberikan hukuman yang bisa dibilang sangat ringan untuk Cho Do-sun ini, yaitu 12 tahun penjara. Dan si Cho Do-sun ini akan dibebaskan pada tanggal 13 Desember 2020. Nah, anyway, teman-teman, kita menemukan banyak hal yang janggal sebenarnya dari kasus ini. Karena yang ada di pikiran kami, waktu pertama kali mengetahui kisah ini, bahwa Cho Do-sun ini bukan manusia. Karena dia dengan sangat tega lah ya, sangat keji. Seorang gadis kecil dia siksa sampai begitu rupa ya, guys. Kenapa kita bilang bahwa kasus ini sebenarnya cukup janggal ya? Waktu kita melakukan riset dan mencari materi ini, jadi kita menemukan fakta bahwa teman-temannya bilang bahwa Cho Do-sun ini sebenarnya adalah pengangguran dan
dan dia setiap pagi itu mabuk. Hal ini pun sebenarnya telah dikonfirmasi sendiri oleh si Om Kampret ini. Jadi dia sempat menulis kepada hakim bahwa dia itu orang yang baik, cuman memang dia sering mabuk karena dia pengangguran. Yang nggak masuk di nalar kita adalah kalau dia pengangguran, bukankah sebaiknya dia mencari kesibukan lain, antara mungkin dia mencari pekerjaan, mungkin di toko-toko kecil, yang penting dia tetap berpenghasilan dan tidak mabuk-mabukan, apalagi di pagi hari ya. Selain itu, yang bikin kami cukup aneh, bukti bahwa dia itu sempet gitu loh, waktu mabuk dia masih sempat untuk membereskan TKP. Itu kan butuh pemikiran yang cerdas. Ya kita sebenarnya nggak tahu apakah dia memang benar-benar mabuk atau tidak pada waktu itu. Cuman menurut kami itu hal yang cukup aneh sih sebenarnya. Dan setelah kami melakukan riset lebih dalam lagi, ternyata si Cho Dusun ini sebenarnya punya catatan kriminal loh guys. Dia sebelum melakukan kejahatan pada Nayung ini, dia telah melakukan kejahatan lain sebanyak 17 kali. Jadi ini semakin menguatkan kami bahwa Cho Dusun ini sebenarnya bukan orang yang baik. Dia cuman, ya kalau bahasa politiknya mungkin dia sedang melakukan pencitraan kepada hakim supaya dia nggak dihukum berat. Karena kalau di Korea itu, hukuman 12 tahun itu sebenarnya hukuman yang cukup ringan. Hakim itu memberi keringanan karena dia sedang dalam keadaan mabuk dalam melakukan tindakannya itu. Katanya sih kalau di Korea Selatan sana, kalau misalnya seseorang melakukan tindakan percobaan perkosaan, pembunuhan, dan penganiayaan seperti itu, harusnya sih hukumannya akan jauh lebih berat dan lebih lama mungkin. Itulah tadi kisah yang dapat kami sampaikan. Oh iya, kalau ada yang mau ngasih kritik, saran, komentar, jangan lupa ya untuk taruh di kolom komentar di bawah ini. Nanti akan kita baca, kita reply, dan kita renungkan juga. Kisah ini sendiri juga sebenarnya sudah diangkat menjadi sebuah film layar lebar yang namanya Wish atau Hope atau Sowon ya. Ya nanti kita kasih gambarnya mungkin di sini. Dan juga pernah dijadikan sebuah lagu oleh seorang rapper atau penyanyi K-pop yang namanya Ali. Bukan Ali abang-abang pecel lele sebelah rumah ya. Bukan. Kasus ini sendiri sebenarnya merupakan kontroversi dan banyak ditentang oleh warga Korea Selatan sendiri. Karena menurut mereka kasus ini hukumannya terlalu ringan. Ya apapun itu, ternyata semua negara ya punya kesulitan yang berbeda-beda ya guys. Mungkin kalau di tempat kita, di Indonesia, kita sendiri sering merasa hukum ini kurang adil. Di Korsel pun ternyata mungkin juga sama ya. Sekian video dari kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan see you on the next video.